Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 210600094. Saya akan memaparkan materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Materi pertama yaitu globalisasi perekonomian, suatu pengantar. Globalisasi adalah proses membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke dalam perekonomian global. Dan akhir-akhir ini, kebijakan ekonomi global yaitu melalui badan internasional seperti WTO. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah yang pertaruhannya jauh lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas, dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain. Globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, selain melalui perdagangan dan keuangan internasional. Materi yang kedua yaitu perdagangan internasional, beberapa isu penting. 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkup internasional dan domestik? Dan bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? Pertanyaan ketiga yaitu, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Yang keempat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan beberapa banyak perdagangan yang dilakukan atau produk apa saja yang dijualnya? Yang kelima yaitu, apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi perdagangan bagi pembangunan ini? Arti penting ekspor bagi negara berkembang. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP, mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa dan perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Namun demikian, hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional, karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Terlebih lagi, secara umum, ekspor dari negara berkembang kurang terdiversifikasi ketimbang negara maju. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Persentase kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh para importir kebanyakan adalah negara kaya akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada persentase kenaikan GNI mereka. Namun, untuk bahan bakar, bahan baku tertentu, dan barang manufaktur, elastisitas pendapatannya relatif tinggi. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas dan penawaran dari komoditas primer juga cenderung rendah, artinya inelastis. Seperti pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Yang kedua, fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor, yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tidak terduga. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer. Para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan antara rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas atau commodity terms of trade. Secara matematis, konsep ini dirumuskan sebagai PX per PM, di mana simbol PX dan PM masing-masing melambangkan indeks harga ekspor dan impor,
Kos satu negara yang dihitung pada periode dasar yang sama. Misalnya tahun 2005 sama dengan 100. Nilai tukar perdagangan komoditas dari suatu negara dikatakan menurun atau memburuk apabila PX atau PM turun, atau apabila harga harga ekspor mengalami penurunan relatif terhadap harga impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan. Sebagian besar literatur menegaskan bahwa sepanjang sejarah harga komoditas primer telah turun relatif terhadap barang manufaktur. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Prebisch-Singer, mengambil nama dua ekonom pembangunan yang mengeksplorasi dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara-negara berkembang di tahun 1950-an. Mereka berpendapat bahwa terdapat dan akan selalu terdapat penurunan sekuler atau jangka panjang dalam nilai tukar komoditas primer dan para eksportir akibat adanya kombinasi antara rendahnya pendapatan dan elastisitas harga terdapat permintaan. Materi yang ketiga yaitu teori perdagangan tentang perdagangan internasional. Keunggulan komparatif. Karena hampir tidak mungkin seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan untuk hidup yang paling sederhana sekalipun. Mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling seksual, atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Yang kedua, model neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor neoklasik atau promosi variabel Hacker-Ohlin juga memungkinkan kita untuk menjabarkan secara analitis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Teori perdagangan dan pembangunan. Perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia dan tampaknya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Materi yang keempat yaitu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan. Model utara-selatan dari perdagangan yang timpang. Dalam realitasnya, perekonomian dunia ditandai dengan perubahan pesat dan faktor produksi tidak bersifat tetap baik dalam hal kuantitas maupun kualitas kritikus, mengemukakan bahwa hal ini benar adanya, terutama terkait dengan sumber daya yang sangat penting bagi pertambahan dan pembangunan. Pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van surplus dari perdagangan internasional. Asumsi penyerapan tenaga kerja secara penuh dalam model perdagangan tradisional, seperti halnya pada model equilibrium, persaingan sempurna standar dalam teori mikroekonomi, bertentangan dengan realitas pengangguran dan kondisi setengah penganggur di negara-negara berkembang. Teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat mempengaruhi hubungan perdagangan dunia. Substitusi sintesis komoditas yang diproduksi secara artifisial tetapi dapat menggantikan komoditas alami seperti karet, katun, wool, kamper, dan retrum buatan. Siklus produk dalam perdagangan internasional, penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks. Ketidakpastian, skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu spesialisasi. Teori perdagangan tradisional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi harga dan pasar dunia. Pergerakan di sepanjang kurva batas kemungkinan produksi melibatkan realokasi sumber daya dari satu sektor industri ke sektor lainnya. Mungkin mudah dilakukan di atas kertas, namun menurut argumen strukturalis, realokasi demikian sangat sulit dalam praktiknya.
Hal ini terutama berlaku bagi negara berkembang, di mana struktur produksi seringkali kaku dan pergerakan faktor produksi terbatas. Tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Pemerintah seringkali pelaku secara aktif mempengaruhi dalam ruang lingkup upaya kebijakan industri atau industrial policy, menuntut pasar melalui koordinasi strategis per investasi bisnis untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor, yang secara spesifik dirancang untuk menciptakan keunggulan komparatif yang belum pernah ada, tetapi permintaan dunianya diprediksi akan meningkat di masa mendatang. Perdagangan yang seimbang, menyesuaikan harga internasional. Dengan asumsi perdagangan yang seimbang atau balance trade, dan tidak adanya pergerakan modal internasional, permasalahan neraca pembayaran tidak akan muncul dalam teori perdagangan dunia. Perdagangan yang seimbang adalah situasi di mana nilai ekspor dan impor suatu negara seimbang. Keuntungan perdagangan bagi penduduk di suatu negara. Negara berkembang pesatnya perusahaan multinasional serta semakin meningkatnya kepemilikan asing pada perusahaan di berbagai negara, statistik agregat atas pendapatan ekspor dan tentu saja atau GDP. Negara-negara berkembang bisa menyeluruhi kenyataan bahwa penduduk negara berkembang itu sendiri, terutama lapisan penduduk yang lebih miskin, tak diuntungkan dari adanya ekspor tersebut. Keuntungan terbesar dari perdagangan mungkin malah mengalir kepada warga negara asing yang seringkali merepatriasikan sebagian besar pendapatan itu ke negara asalnya. Perdagangan antar dan intraindustri yang dilakukan mungkin akan tampak seperti perdagangan antara negara miskin dan negara maju. Materi yang kelima yaitu strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Isu promosi ekspor berorientasi ke luar versus substitusi impor berorientasi ke dalam serta lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategori berikut. Yang pertama, kebijakan berorientasi ke luar untuk produk primer atau mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, maksudnya untuk mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer, artinya kemandirian pertanian. Yang keempat, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder, artinya kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Perluasan ekspor produk manufaktur. Ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa, ekspor total Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi. Dan kedua kasus ini, pertumbuhan ekspor tersebut didominasi oleh produk manufaktur yang berkontribusi lebih dari 80% pendapatan valuta asing atau falas kedua negara itu. Bagi negara-negara berkembang secara keseluruhan, ekspor manufaktur tumbuh dari kisaran 6% nilai ekspor total mereka pada tahun 1950 hingga menjadi 64% pada tahun 2000. Jika digabung pada tahun 2002, pangsa negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai 25,7% dari ekspor produk manufaktur dunia. China mendominasi dengan pangsanya yang tumbuh paling pesat, akan tetapi kontribusi negara-negara berpendapatan rendah hanya 1% dari total jumlah tersebut. Struktur tarif dan proteksi yang efektif. Tingkat proteksi efektif menunjukkan persentase di mana nilai tambah atau value added dari tahapan proses produksi tertentu dalam industri domestik dapat melebihi harga tanpa adanya proteksi. Dan kata lain, hal ini menunjukkan beberapa persen jumlah penyisihan untuk upah, bunga, laba, dan penyusutan yang dibayar oleh perusahaan lokal dapat akibat adanya proteksi. Melebihi jumlah tersebut apabila perusahaan yang sama menghadapi persaingan bebas atau tidak ada proteksi tarif dengan produsen asing. Potensi dan pesimis perdagangan. Merangkum perdebatan lama. Argumen utama dalam perdebatan sengit antara pendukung kebijakan perdagangan bebas berorientasi keluar dan mendorong ekspor para optimis perdagangan, trade optimis, dan pendukungan proteksi, strategi berorientasi ke dalam, dan substitusi impor yang lebih
besar atau pesimis perdagangan trade pesimis. Argumen optimis perdagangan cenderung tidak mengutamakan peran permintaan internasional dan menentukan keuntungan perdagangan. Justru, mereka berfokus pada hubungan antara kebijakan perdagangan, kinerja ekspor, dan tumbuhan ekonomi. Materi yang keenam yaitu pendekatan strategi dan industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam memengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Pendekatan strategi industrialisasi pada awalnya merupakan suatu studi empiris, tetapi telah berkembang menjadi sebuah teori untuk menjelaskan mengapa strategi intervensionis atas ekspor dapat mempercepat pertumbuhan. Teori yang dikembangkan yang berfokus pada penanggulan kegagalan pasar yang mulai proses industrialisasi. Mengapa strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor yang penting? Tentu saja bagi negara kecil, salah satu alasannya adalah untuk menjamin adanya pasar dengan ukuran yang mencukupi. Penggunaan ekspor produk manufaktur dengan konten teknologi yang semakin membaik sebagai tolak ukur kinerja secara otomatis menekankan target-target dengan manfaat pembangunan yang sangat kentara. Selain itu, pasar ekspor dunia merupakan arena di mana kinerja benar-benar diuji dengan jelas, cepat, dan ketat, sembari menjaga pemerintah dengan sumber daya yang kapasitas informasinya yang pada dasarnya terbatas agar benar-benar berfokus pada persoalan yang relevan dan dapat dikelola. Dalam perekonomian dunia yang makin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan bersandar pada insentif beberapa hal lebih besar, tetapi dalam hal lain berkurang ketimbang sebelumnya. Sebagai contoh, berakhirnya multi-fiber arrangement membuat negara-negara pasar berpendapatan rendah semakin sulit untuk meluncurkan program ekspor selar manufaktur melalui cara tradisional untuk memulai ekspor. Kondisi dari strategi industrialisasi juga ini berbeda dibandingkan beberapa dasawasa lalu. Dalam hal investor asing lebih leluasa bergerak dan dapat berpindah dengan cepat ke tempat yang menawarkan upah atau biaya produksi lainnya yang murah. Produksi efisien membutuhkan kapasitas lokal untuk melengkapi faktor-faktor dengan mobilitas tinggi yang demikian, globalisasi memerlukan lokasi yang efisien. Materi yang ketujuh yaitu perdagangan selatan, dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, teori dan praktik. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekedar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk uni ekonomi atau economic union atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Dua blok perdagangan utama kini berdiri di Amerika Latin, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay pada tahun 1994 membuka kesepakatan suatu zona perdagangan bebas yang disebut dengan Southern Common Market, dikenal juga dengan nama Mercosur. Anthony Venables berpendapat melalui penjelasan lebih lanjut dari teori perdagangan tradisional bahwa dalam suatu pembiayaan negara yang tingkat keunggulan komparatifnya berada di antara mitranya dan negara-negara lain di dunia akan memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang negara dengan keunggulan komparatif ekstrem. Akibatnya, integrasi di antara negara-negara berpendapatan rendah cenderung mengakibatkan divergensi pendapatan negara anggota, sedangkan kesepakatan antar negara berpendapatan tinggi mengakibatkan konvergensi pendapatan. Materi yang ke-8 itu kebijakan perdagangan negara-negara maju.
perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Hambatan utama bagi ekspansi ekspor baik produk primer maupun manufaktur adalah berbagai hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara-negara maju terhadap ekspor komoditas utama dari negara berkembang. Tanpa adanya integrasi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya ini, prospek ekspor, perdagangan, dan pendapatan valuta asing masa depan sangat bergantung pada kebijakan domestik internasional dari negara-negara maju. Hambatan tarif dan non-tarif proteksionis baru, antara lain bea cukai kuota, batasan ekspor, sukarela, peraturan sanitasi, dan dibuat-buat yang dikenakan oleh negara-negara kaya pada komoditas ekspor negara-negara miskin telah menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara-negara miskin atau negara berkembang. Tarif efektif berkembang dan mendiversifikasikan industri ekspor sekunder mereka yang tinggi ini menghambat banyak negara berpendapatan rendah untuk dengan demikian bertindak sebagai penghambat ekspansi industri mereka. Dampak keseluruhan dari hambatan tarif, kuota, dan non-tarif dikenakan negara maju adalah menurunnya harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor dan mengurangi pendapatan valuta asing. Kesepakatan putaran Uruguay pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor. Kesepakatan ini juga menghasilkan WTO yang disepakati di Jenewa untuk menggantikan GATT yang sudah berusia 47 tahun. Tiga ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata 40%. Yang kedua, perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap diliberalisasi. Yang ketiga, untuk tekstil, pakaian dan pakaian jadi, kuota MFA yang sejak lama merugikan ekspor negara berkembang diakhiri pada tahun 2005 dengan pengurangan paling besar berlangsung saat penghujung periode kesepakatan tersebut. Tetapi tarif atas tekstil impor baru dikurangi hingga rata-rata 12%, 3 kali lipat dari tingkat rata-rata tarif pada barang impor lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.